juga ngeliat anak kecil ngikutin aku waktu aku datang ke lokasi. Dia juga bilang kalau banyak dan rame yang berusaha untuk masuk ke aku, tapi mereka nggak bisa. Bada bing, bada bu. Hai Bestiana-Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, aku tahu ini such a long time buat kalian nungguin Dryden Part 3. Aku tahu kalian udah nungguin ini lama banget. Kayak bahkan banyak yang ngomong, Kak, mana Dryden Part 3, Dryden Part 3, Dryden Part 3. Kalian pasti udah nungguin. Aku minta maaf banget karena baru sekarang aku bisa upload. Kemarin sedikit live update ya, what's happening to me, kenapa aku delay segini lama. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton TikTok aku atau mungkin aktif di Instagram juga, lihat Instagram aku sekarang lagi ada project, jadi aku host podcast untuk Dance TV. Ini bukan cuma promo doang, aku ada cerita juga di balik ini. Jadi essentially itu acara podcast semi talk show gitu, dimana itu aku jadi hostnya dan kita akan ngundang indigo. Jadi kita akan ada satu case atau satu kejadian, terus kita akan tanya dan kita akan minta si indigo tersebut untuk terawangin. Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita horor, kalian bisa nonton ya. Kayaknya mulai malam ini nih, per tanggal 21 Juli 2022. Oh, by the way, nama acaranya tuh Podcastis ya. Namanya juga kita kayak kalau ngomongin hal horor, hal yang mistis-mistis gitu, aku nggak mau bikin kalian takut, tapi at the same time pasti kita juga kayak mengundang sesuatu juga kan dari apa yang kita omongin. Nah, minggu lalu waktu aku habis syuting untuk Podcastis ini, apparently aku tuh membawa sesuatu ke rumah. Kenapa aku bisa tahu membawa sesuatu di sini? Maksudnya kayak aku membawa ada yang nempel sama aku ya. Jadi kenapa aku bisa tahu waktu hari itu kan? Jadi kan aku kan syutingnya tuh hari Rabu ya. Terus hari Kamisnya tuh aku diundang untuk podcastnya MOP. MOP tuh jadi kalau misalnya kalian nggak tahu itu kayak channelnya Ruben Onsu. Nah mereka tuh kayak ada suka cerita-cerita horor gitu kan, gimana mereka juga ada ekspedisi juga, explore tempat-tempat horor, terus ngundang narasumber. Dan waktu itu aku diundang jadi salah satu narasumbernya. Waktu aku datang ke sana, aku kenalan sama 3 praktisi supranatural. Ada yang namanya Kent, ada yang namanya Kiatmo juga kalau nggak salah, dan satu lagi namanya Kang Iqbal. Nah, Kang Iqbal ini dari awal udah ngomong kayak, kamu ada yang ngikutin, katanya, anak kecil gitu. Terus aku bingung dong, kok bisa gitu. Dia tanya, kamu dari mana? Aku bilang dari rumah. Tapi aku ingat kalau kemarin aku habis syuting podcast di situ kan. Akhirnya ya udahlah, aku dibersihin. Mungkin ke bawah juga. Ini it doesn't have anything to do with anything. Karena kita kan namanya juga tinggal, kita berdampingan sama mereka ya. Jadi udah pasti gini tuh, tarik menarik tuh pasti ada. Nah, akhirnya aku podcast lah hari itu. Aku jadi narsum segala macam. Di tengah-tengah acara, aku tuh ngerasa panas banget di leher. Di leher doang nih, badannya enggak. Karena tempatnya sebenarnya adem kok, itu malam, anginnya banyak. Jadi aku bingung kenapa badan aku tuh nggak merasa panas, tapi leher aku merasa panas banget. Dan aku juga dibilang sama, waktu itu yang ngomong Kent, ini salah satu praktisi supranatural yang lain ya. Dia bilang kalau, oh ya, dia juga ngeliat anak kecil ngikutin aku waktu aku datang ke lokasi. Dia juga bilang kalau banyak dan rame yang berusaha untuk masuk ke aku, tapi mereka nggak bisa. At the same time, aku feel guilty juga ya, karena di sana banyak kejadian-kejadian. Aku takutnya mereka tuh berusaha masukin aku, tapi karena nggak bisa, akhirnya mereka mental ke orang lain. Itu aku feel guilty banget. Dan aku juga kayak, aku gimana sih kayak kalian misalnya dibilang kalau lo ditempelin, pasti kalian takut lah gitu kan. Akhirnya singkat cerita, sebelum pulang aku dibersihin untuk kedua kalinya. Setelah aku dibersihin untuk kedua kalinya, aku mau pulang nih. Tiba-tiba aku dipanggil lagi sama Kang Iqbal kalau ternyata aku masih ditempelin. Akhirnya aku dibersihin ketiga kalinya. Bahkan cincin aku, ini aku lagi nggak pakai, cincin aku dikasih semacam kayak doa-doa dipagerin gitu, karena untuk pelindung lah gitu. Aku juga nggak mau yang skeptical juga, karena aku di sini mengutamakan keselamatan aku juga. Aku nggak mau hal buruk terjadi sama aku kan. Akhirnya
Setelah hari itu aku pulang, itu pulangnya juga udah lumayan pagi gitu kan, sampai rumah aku sekitar jam 12:30. Nah di rumah aku ngobrol sama mamaku, tapi di sini aku belum mention kalau yang aku ditempelin lah, aku bawa sesuatu ke rumah lah, segala macam aku belum ngomong. Tapi mamaku bilang kalau malam itu mama aku lagi bersihin dapur. Nah dia tuh di pinggangnya dicolek kayak sama anak kecil. Aku langsung kaget dong, oh my god. So aku ceritalah ke mama aku apa yang terjadi. Ini adalah poin yang dimana bikin aku kayak, oh jangan-jangan bener lagi, jangan-jangan gue beneran bawa anak kecil lagi ke rumah ini. Itu aku freaked out banget, dan sebenarnya alhamdulillah sekarang puji Tuhan nggak ada apa-apa ya, aku nggak digangguin juga, nggak merasa apa-apa juga. Aku juga banyak-banyakin doa, banyak-banyakin kayak ya udah berpikir positif aja. Karena emang aku tipikal orang yang kalau aku risau sedikit, aku ngerasa sesuatu sedikit, aku kayak oke, pikir positif aja. Karena aku juga nggak mau itu kejadian jadi nyata gitu loh. Dan aku nggak tahu ya, on unrelated notes, apakah ini ada korelasinya atau enggak. Dalam waktu seminggu tuh aku drop as in like berat badanku turun parah banget. Jadi aku turun 4-5 kilo dalam waktu seminggu. Itu aku kaget banget, aku gak pernah namanya turun berat badan sebanyak itu dalam 1 minggu. Dan aku tahu itu sangat-sangat tidak sehat. Mungkin aku karena capek aja. Tapi aku dikatain juga sama adik aku, dibilangnya, oh jangan-jangan setan yang nempelin lu makan makanan lu gitu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi aku sih mikirnya karena aku capek aja. Dan kemarin aku sakit. Jadi kemarin aku sempat sakit ya, dari hari Minggu sampai hari Selasa. Dan untungnya sekarang udah sembuh. Jadi itu yang menjelaskan juga kenapa aku lama banget ini sama urusan Dryden the series. But don't worry, sekarang aku udah balik lagi. Dan aku akan cerita kelanjutan dari The Dryden, Dryden Horror. Seperti yang aku bilang kemarin, jadi cerita ini tuh aku berasumsi ada korelasinya dengan Nancy, Jonathan, dan Steve. Buat kalian yang nonton Stranger Things, kalian tahu what's going on between three of them, triangle love, cinta segitiga antara mereka. Dan cerita ini tuh mirip banget sama kisah cintanya Nancy, Jonathan, and Steve. Tapi di sini, instead of Nancy, Jonathan, and Steve, nama karakternya adalah Colin, Paul, dan juga Scott. Oke, jadi ceritanya dimulai dari musim panas tahun 1993, di mana si main character ceweknya ini adalah Colin. Ini semua cerita dari POV, dari perspektifnya dari sahabatnya Colin yang bernama Kirsten. Jadi Colin sama Kirsten itu mereka kerja di toko makanan yang sama. Tadinya mereka tuh bukan bestie, mereka kayak ya udah teman kerja biasa. Tapi karena mereka seumuran, mereka sering ngobrol, akhirnya mereka jadi hangout bareng dan mereka akhirnya jadi bestie. Waktu itu Colin punya pacar yang bernama Paul Jackson. Dan Colin itu juga sering ngajakin Kirsten untuk hangout bareng Paul juga. Jadi mereka bertiga nih, Colin, Paul, dan Kirsten. Tapi lama-kelamaan anggota dari geng ini bertambah satu lagi. Jadi ada cowok yang bernama Scott Hume yang akhirnya gabung dan akhirnya mereka jadi ngegeng berempat gitu. Nah, masalahnya Kirsten tuh kayak ngerasa, namanya juga sebagai bestie ya, dia tahu if there's something wrong sama Colin. Dan dia ngerasa kalau Colin ini ada sesuatu sama Scott. Kayak mungkin dia suka sama Scott, mungkin ada rasa-rasa, atau mungkin tuh perasaannya dia aja, dia nggak tahu nih. Tapi yang terlihat jelas di mata Kirsten adalah Colin ini makin lama makin gak happy sama Paul. Dia berantem terus, dia marah terus sama Paul. Sampai akhirnya Colin ini cerita sama Kirsten kalau dia, oke, aku gak merasa ada sesuatu yang istimewa lagi antara aku dan Paul. Tapi aku merasa kayak ada sesuatu antara aku sama Scott. Gimana nih? Dan sebagai sahabat yang baik, Kirsten bilang, lo harus ngikutin kata hati lo gak bisa dapat dua-duanya, itu serakah. Lo harus pilih salah satu. Kalau lo nyaman sama Paul, udah lupain tentang Scott. Tapi kalau lo lebih nyaman sama Scott, lo harus putusin dulu Paul, baru lo jalan sama Scott. Lo gak bisa nyakitin mereka berdua dengan cara seperti ini. Akhirnya Colin pun mengikuti kata hatinya, dia mengikuti sarannya si Kirsten, dan dia memutuskan Paul dan jadian sama Scott. Paul sakit hati banget pastinya ya, Colin is the love of his life, dia cinta banget sama Colin dan dia bingung kenapa tiba-tiba dia diputusin gitu aja. Tiap hari dia selalu telepon minta Colin untuk balikan sama dia, tapi Colin gak pernah budge, dia gak pernah mau nanggepin. Dan di sini posisinya Kirsten juga nguatin Colin, nguatin untuk gak balikan sama Paul. Mungkin kalian mikirnya kayak jahat banget ya, Kirsten kok malah bikin Colin gak mikirin Paul segala macam. Di sini aku ngambil perspektifnya adalah Kirsten itu mikir kalau
Colin itu udah bikin keputusan, dia memilih untuk sama Scott. Jadi nggak boleh kepincut lagi sama Paul gitu loh. Make up your mind, pilih salah satu, jangan pilih dua-duanya, karena nggak adil. Bener juga nih Kirsten. Dan Paul bener-bener sakit hati. Gimana nggak sakit hati ya? Tadinya mereka berteman berempat, tapi karena Colin putus sama Paul, Colin akhirnya dapat dukungan dari Kirsten, dan pastinya sekarang dia pacaran sama Scott. Mereka jadi berteman bertiga dan Paul sekarang sendirian. Dia jadi nggak punya teman, nggak punya orang untuk dia bisa curhatin gitu loh. Kasian deh sebenarnya di sini Paul. Dan karena tadinya Paul berteman berempat nih sama mereka, otomatis tempat-tempat hangout yang biasanya didatengin Paul tuh juga didatengin sama 3 orang tadi dong. Dan tiap dia hangout di suatu tempat itu bukan kesalahan lagi, bukan kebetulan lagi kalau dia selalu ketemu sama 3 orang tadi, Colin, Scott, sama Kirsten. Namanya juga tempat nongkrong bareng gitu. Dan yang nyakitinnya adalah tiap Paul datang dan dia ngeh kalau 3 orang tadi tuh tahu dia ada di tempat itu, 3 orang tuh langsung cabut, ninggalin Paul. Jadi seakan-akan Paul tuh virus. Jadi jangan dideketin. Itu kan Oke, kalau aku jadi Paul juga aku bakalan sakit hati. Kalian juga pasti akan sakit hati kan? Kirsten sendiri dia selalu ada buat Colin, dan sampai di satu titik di mana mereka tuh deket banget dan memutuskan untuk gimana kalau kita jadi roommate aja, kita sewa apartemen bareng dan kita bisa tinggal bareng. Colin pindah dari rumah orang tuanya, terus Kirsten juga keluar dari rumah orang tuanya, dan mereka berdua jadi roommate. Sampailah di puncak kejadiannya di mana tanggal 14 Agustus 1993, jadi Kirsten sama Colin udah jadi roommates. Scott pacarnya Colin pasti jadi sering hangout di apartemen mereka gitu kan. Dan mereka bertiga jadi sering keluar bareng. Nah, di hari ini, di hari tanggal 14 Agustus ini, mereka tuh mau keluar, mau main keluar tuh. Scott juga posisinya baru pulang dari kerja, tapi karena dia capek banget, dibilang lah sama Kirsten dan Colin, boleh nggak gue boci dulu, bobo ciang gitu kan, capek banget nih sumpah, nanti abis itu kita langsung cabut ya. Oke, akhirnya Scott tidur di ruang tamu di satu sofa, dan si Kirsten juga tidur di sofa yang lainnya. Jadi ada 2 sofa gitu, dan Colin ada di kamarnya. Mereka ini mikir kalau Dryden tuh sangat aman. Akhirnya mereka nggak ada yang ngunci pintu depan, dan mereka nggak tahu kalau bahaya akan datang. Karena nggak lama kemudian, Paul datang membawa pisau dan dia menusukkan pisau tersebut ke Scott. Kirsten bangun. Karena dia ada di tempat yang sama Scott. Dia bangun, dia lihat kalau si Paul lagi nusukin Scott. Paul berhenti, Paul ngeliat arah Kirsten ngeliat arah Paul. Sempat terbesit pikiran kalau, jangan-jangan nanti Paul bakal nusuk gue juga apa gimana. Tapi untungnya enggak. Paul langsung cabut, dia langsung pergi. Scott juga kan teriak-teriak kesakitan. Colin datang dari kamarnya, dan mereka berusaha untuk hubungin 911, tapi sayangnya telat. Karena Scott kehabisan darah dan dia tewas. Proses penangkapan Paul ini nggak lama ya, karena Paul ini menyerahkan diri. Jadi yang menangani kasus ini adalah investigator Daniel Drew. Jadi waktu itu pagi-pagi si penyelidik Daniel, dia lagi di kantor polisi, dia baru memulai harinya, tiba-tiba datanglah keluarga ini, di mana itu adalah Paul, ayahnya, dan adiknya Paul yang bernama Doug. Jadi Paul, dia menyerahkan diri ke polisi, dia mengakui semua perbuatannya, dan dia juga bilang kalau dia membunuh Scott Hume. Awalnya Paul sendiri pun mengaku kalau dia tuh sebenarnya mau kabur, tapi dia diyakinkan sama keluarganya, enggak, ini bukan caranya kamu menangani masalah, bukan caranya kamu menyelesaikan masalah. Akhirnya dengan bantuan ayahnya dan adiknya, dia menyerahkan diri. Dari sidangnya pun gak lama ya, satset. Dan di sidang tersebut ada Kirsten juga. Kirsten benci banget sama Paul, dia gak suka ngeliat Paul, dan dia harus bersaksi juga gitu loh di persidangan tersebut. Gue juga gak bisa ngebayangin jadi Kirsten, karena dia sendiri yang melihat proses di mana Paul membunuh Scott. Dan menurut persidangan juga, Paul dinyatakan bersalah, dia dikenakan hukuman pembunuhan tingkat 2, dan dikenakan hukuman juga tahanan 15 tahun sampai seumur hidup. Ini kita skip ya ke tahun 2014. Jadi Paul akhirnya bebas setelah 20 tahun, dan di dokumenter ini dia mau cerita dari sisinya dia, apa yang terjadi sama dia. Dia mau cerita, ini bukan pembelaan, tapi dia mau mengisahkan, mau menceritakan seperti apa sih kalau dari POV-nya dia, dari perspektifnya dia. Nah, dia tuh cerita kalau dia tuh waktu masih sama Colin tuh sebenarnya dia udah berasa there is something happening between Colin and Scott. Dia tahu nih rasa-rasa, tapi dia udah kayak oke, gue nggak mau mikirin sesuatu yang belum terjadi, karena kalau
ini beneran terjadi, gue bakalan sakit hati. Tapi lama-lama makin berasa gitu loh, makin kerasa ada sesuatu antara Colin dan Scott. Karena ada satu poin di mana Scott itu ngambil cuti di hari yang sama saat Colin libur, mereka sering bisik-bisik sendiri, mereka sering berduaan bareng. Akhirnya dia confront, dia tanya ke Colin, ada apa sih kamu sama Scott? Dan awalnya Colin gak mau ngaku, tapi lama-lama ya dia ngaku kalau dia berselingkuh dengan Scott dan dia minta putus dari Paul. Paul sakit hati banget, kalian bisa bayangin diselingkuhin aja udah sakit, apalagi ini kayak udah diselingkuhin diputusin pula gitu loh. Dia cinta banget ya sama Colin, dan putusnya dia dengan Colin tuh bikin Scott ini menjadi makin nggak karuan. Dia sering minum-minum, dia pakai barang haram, dia stres banget. Dia sempet curhat juga sama adiknya, tapi sama adiknya bilang, bro masih ada ikan di laut gitu kan. Dan malah itu bikin Paul sakit hati, tambah sakit hati gitu loh, karena Colin is the love of his life, at least back then. Sampailah pada suatu hari waktu Scott lagi keluar, dia bawa mobilnya ngeng gitu kan, dia mau servis mobilnya, dia ngelewatin kompleks apartemennya si Kirsten dan Colin. Dia tahu kalau Kirsten sama Colin ini sekarang udah jadi roommate, dan dia lihat ada truknya Scott di depan apartemennya Colin. Tiba-tiba darahnya mendidih gitu aja. Dia langsung gelap mata, dia keluar dari mobilnya, dia buka bagasinya, dia ambil pisau dari sana, dia masuk ke apartemen tersebut, knowing that apartment was unlocked. Apartemennya tuh gak dikunci, dia masuk dan dia lihat Scott ada di ruang tamu. Tanpa babi bu, dia langsung menusukkan pisau yang dia bawa ke Scott Hume. Kirsten lihat itu semua. Dan pas si Paul ini sadar, dia juga, oh my god, what did I do? Gue ngapain nih? Sempat terbesit juga kepikiran sama dia untuk nusuk Kirsten. Tapi untungnya dia tidak lakukan dan dia langsung cabut, langsung kabur. Akhirnya sidang, dia pun dipenjara, dan selama dia di penjara tuh dia makin terpuruk ya. Kalian bayangin kalau misalnya dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, dia baru diputusin, dia baru diselingkuhin sama Colin. Terus dia sekarang berbuat kesalahan dan dia harus dimasukin ke tahanan, di mana itu adalah the worst place on earth. Dia stres banget. Akhirnya dia bikin banyak banget masalah di sana. Dia minta tahanan lain untuk kasih dia barang haram. Terus dia bikin masalah juga, berantem segala macam, sampai dia dimasukin ke solitary confinement, dimana itu kayak sel tapi yang gelap, terus nggak ada temennya, nggak bisa dapat akses seperti orang-orang lain, seperti orang-orang yang ada di sel yang lain. Dan dia untungnya menemukan titik balik kehidupannya dia. Dia sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini salah, dan itu adalah konsekuensi yang harus dia tanggung. Dan dia akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dan dia menjadi narapidana yang baik, kayaknya model prisoner juga. Dan dia dapat bebas bersyarat tahun 2014. Dia benar-benar memutar balik hidupnya 180 derajat. Dan sekarang dia udah bebas, dia lagi kerja juga, dia jadi orang yang lebih baik. Bahkan dia juga menikah sama pacarnya dia yang bernama Alexa, I forgot what's the name. Dan mereka pun juga udah punya anak. Paul sampai sekarang benar-benar menyesali apa yang dia lakukan, dan dia berharap pengampunan sama semua orang yang dia sakiti. And yeah, I really hope that Paul learns something from this. Aku berharap juga Paul benar-benar berubah 100%, dan mungkin jika waktunya tiba dia bisa ketemu Kirsten lagi, dia bisa benar-benar minta maaf sama Kirsten dan juga Colin. Walaupun aku tahu di documentary ini si Kirsten pas di wawancara dia bilang dia benci banget sama Paul, dia nggak mau maafin Paul, tapi ya kita harap aja yang terbaik buat mereka, karena semua masalah pasti ada titik terangnya. Nah, ini yang mirip banget ya sama ceritanya Nancy, Steve, sama Jonathan, di mana tadinya Nancy pacaran sama Steve, tapi Nancy got a comfort, seeking comfort di Jonathan, dia dapetin comfort di Jonathan. Makanya akhirnya dia ninggalin Steve dan dia pacaran sama Jonathan. But the thing is, from Stranger Things, Steve tuh tidak taking revenge ya, dia nggak balas dendam, dia malah jadi babysitter, dia malah jadi mommy for 6 kids, and I really like that. I really like his character developments. Dia jadi babysitter yang baik, dia jadi orang yang pengertian, dia jadi understanding, protective gitu kan. Dan aku harap semua orang di luar sana, aku tahu heartbreaking is not something easy to deal with, bukan hal yang gampang untuk kalian hadapi. Pasti kalian akan ada hari-hari di mana kalian nangis, kalian stres, kalian marah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa belajar dari Steve ya,
kita bisa jadi ini semua sebagai pengalaman yang positif dan outcome yang positif. So that's it for today, for today's story between Colin, Paul, and Scott Hume. Buat kalian yang nonton dari YouTube, I hope you guys like this video and don't forget to like and subscribe. Dan buat kalian yang dengerin dari Spotify, jangan lupa hit the follow button. And I'll see you on my next story. Bye!